Oke, kali ini kita membahas MLPL ya, atau PT Multipolar Tbk. Nah, jadi PT Multipolar ini yang selanjutnya disebut juga sebagai perseroan. Jadi merupakan induk dari unit-unit usaha yang menjadi pemimpin pasar di masing-masing sektor bisnis yang dipegangnya. Nah, berdiri pada tahun 1975 dengan fokus awal sebagai perusahaan retail elektronik. Nah, saat ini perseroan telah berevolusi menjadi sebuah perusahaan investasi strategis dengan cakupan bisnis yang meliputi segmen retail, telekomunikasi, multimedia, dan teknologi. Ya, jadi serta bisnis-bisnis lain dan juga ada bisnis investasi tentunya. Nah, perseroan mampu memperluas jangkauan bisnisnya ke berbagai wilayah di Indonesia sehingga memperkuat daya saingnya dengan cakupan pasar terluas di Indonesia. Nah, untuk laporan keuangan dari MLPL sendiri, itu di kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencetak pendapatan ya sebesar 2,6 triliun yang naik dari tahun 2021 dengan pada kuartal yang sama yaitu sebesar 2,3 triliun ya, naiknya hampir 10% lah. Kemudian untuk kuartal kedua tahun 2022 itu perseroan berhasil mencetak pendapatan sebesar 2,9 triliun, naik dari kuartal kedua tahun 2021 yang sebesar 2,821 triliun, naiknya tipis. Nah, kemudian di kuartal ketiga tahun 2022 perseroan berhasil mencetak pendapatan sebesar 2,56 triliun yang naik dari kuartal ketiga tahun 2021 yang sebesar 2,3 triliun. Nah, kemudian untuk laba bersihnya bagaimana? Untuk laba bersih sendiri ternyata di kuartal pertama tahun 2022 perseroan mencetak rugi bersih senilai 69 miliar, tetapi masih lebih bagus dari kuartal pertama tahun 2021 yang mencetak rugi bersih senilai 268 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022 berbalik arah, perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 148 miliar rupiah, ya, naik dari kuartal kedua tahun 2021 yang senilai 44 miliar. Nah, kemudian untuk di kuartal ketiga di tahun 2022 perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 4 miliar ya, turun jauh dari kuartal ketiga tahun 2021 yang mencetak laba bersih senilai 360 miliar. Oke, kemudian bagaimana untuk manuver perusahaan ke depannya? MLPL itu akan menyerap sebanyak 80 juta lembar saham atau 23,57% saham yang dilepas melalui cara penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement dari PT Max Coffee Prima, perusahaan yang terafiliasi pemilik gerai kopi dengan merek dagang Max Coffee dan Max Corner. Nah, jadi nilai penyertaan modal itu senilai 80 miliar atau 1,72% dari ekuitas MLPL. Nah, kemudian berita kedua yang sedikit mengejutkan yaitu adalah PT Multipolar itu melaporkan telah melepaskan sebagian kepemilikannya di saham PT Matahari Department Store ya, atau LPPF. Nah, jadi MLPL itu melepas 300 juta saham ya dari emiten retail LPPF ini. Nah, jadi harga penjualan per saham dipasang pada harga Rp3.970 per lembar saham sehingga total nilai penjualan mencapai 1,19 triliun. Nah, penjualan ini dilakukan pada 23 September tahun 2022. Nah, kemudian berita ketiga yang menurut saya ini sentimen positif yaitu adalah PT Multipolar saat ini sudah membentuk teknologi cyber. Nah, sistem keamanan cyber. Jadi PT Multipolar Teknologi ya, MLPT itu merupakan anak perusahaan dari PT Multipolar. Nah, jadi MLPT ini mengusung platform Cortex XDR keluaran Palo Alto Networks ke pasar Indonesia. Nah, Cortex XDR adalah platform Extended Detection and Response yang mengintegrasikan network, endpoint, cloud, dan third party data untuk menghentikan serangan cyber yang mengancam keamanan data perusahaan. Nah, penggunaan teknologi di perusahaan sudah semakin canggih. Jadi sisi lain semakin canggih pula cara penjahat cyber melakukan serangannya tanpa henti. Nah, modusnya juga bisa bermacam-macam nih, baik berupa ransomware, kemudian ada spionase, wireless attack, maupun pelanggaran data yang merusak. Nah, sehingga yang wajib menjadi perhatian perusahaan bukan hanya risiko yang ditimbulkan, melainkan juga tugas berulang ya, atau repetition ketika menerima peringatan keamanan atau security alert yang tidak akan ada habisnya setiap hari.